Kitab Wahyu telah sekian lama mempesonakan setiap pembacanya. Kitab yang dikatakan berupa satu berita baik, yaitu sebuah kitab yang membawa kabar Injil kekal ke seluruh dunia, yang pada mulanya dihantar kepada 7 gereja utama yang terletak di laluan perdagangan utama di Asia Kecil atau Asia Minor, yang sekarang ini dikenali sebagai Turki. Namun ia mempunyai message penting untuk umat Tuhan pada sepanjang zaman. Tetapi, mengapakah ia disampaikan melalui lambang dan bayangan? Apakah makna 7 kaki Dian itu serta 7 meterai yang tiada seorang pun boleh membukanya kecuali anak domba Tuhan? Dan setiap meterai ketika dibuka, keluarlah pelbagai kuda dengan pelbagai warna yang menakutkan. Disusuli pula dengan 7 sangkakala atau 7 trompet yang satu persatunya membawa makna dan maksud yang melibatkan setiap zaman perkembangan gereja Kristen. Seterusnya diakhiri pula dengan 7 cawan murka Tuhan. Apakah makna semua gambaran ini? Dan apakah makna binatang dan pelbagai lambang yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini? Ikuti setiap program yang akan dimuatkan melalui channel ini untuk dapat mendekati sedikit pengertian dan pemahaman yang mampu kita terokai sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena matlamat utama Wahyu diberikan kepada kita adalah untuk menyediakan kita bagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami mulakan seri seminar Wahyu Pengharapan ini, biar kami ditemani Roh Tuhan, saya diurapi langsung dari surga, agar setiap ayat di dalam Wahyu yang pertama yang akan kami pelajari bersama, akan kami pahami, membawa manfaat bagi kami, dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Shalom, selamat kita bertemu lagi dalam seri seminar Wahyu Pengharapan. Kali ini kita mulakan dengan Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga 8. Mukadimah bagi kitab Wahyu. Bahagian ini terbahagi kepada 3 topik, yaitu kronologi sumber kitab Wahyu, diikuti dengan ucapan dan pujian serupa dengan kata-kata aluan apabila kita memulakan suatu majelis dengan menyebut nama-nama yang dicatat sebagai protokol biasa. Kemudian kita akan melihat kepada pengumuman eschatological. Baiklah, mari kita mulakan dengan ayat yang pertama, yaitu Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Inilah wahyu yang bermaksud satu pernyataan diungkapkan dan bukan sesuatu yang dirahasiakan. Berarti ia sesuatu yang dinyatakan. Wahyu ini adalah mengenai Yesus Kristus dan pekerjaannya di sorga. Selepas kebangkitannya, dikurniakan atau ditunjukkan kepadanya. Sejak dosa memasuki dunia ini, semua komunikasi di antara surga dan dunia dilakukan melalui Kristus. Hamba-hambanya, arti semua umat Kristen, Anda dan saya, pada awalnya mengaku sebagai hamba-hamba Kristus. Ingat, pada awalnya semua rasul yang mengikuti Yesus itu mengakui dirinya sebagai hamba Kristus. Apa yang harus terjadi segera merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam buku Wahyu. Ini akan segera berlaku. Kedatangan Yesus kedua kali itu pasti akan terjadi. Kedatangan Yesus akan segera tiba apabila umatnya masing-masing telah selesai menunaikan tugas
penginjilan masing-masing. Kedatangan Yesus diperlambatkan sehinggalah dosa dan sifatnya diketahui oleh seluruh alam semesta. Malaikat yang diutus artinya merujuk kepada Gabriel sebagai pembawa wahyu Tuhan. Kita lihat ini di dalam Lukas pasal 1 ayat 19. Yohanes yaitu rasul saudara kandung Yakobus. Catatan ini terdapat di dalam Markus pasal 3 ayat 17. Jadi wahyu ini datangnya daripada Bapa, diberikan kepada anaknya Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus diberikannya kepada malaikat. Lalu malaikat turun ke bumi dan memberikan message wahyu itu kepada Yohanes melalui penglihatan atau vision. Kemudian Yohanes menuliskannya dalam bentuk surat yang dihantar kepada 7 sidang yang ada di Asia Minor, yang sekarang ini dikenali sebagai negara Turki. Jadi secara ringkas Wahyu 1 ayat 1 hingga 3 menjawab soalan. Siapakah yang diwahyukan? Yaitu Yesus Kristus. Mengapa dan untuk tujuan apa? Untuk menyatakan masa depan. Bagaimanakah ia disampaikan? Dengan menggunakan simbol melalui penglihatan. Apa manfaatnya? Kita akan sering menemui istilah berbahagialah. Dimulakan dengan salam dari penulis, yaitu pemilik wahyu, yaitu Allah, Wahyu 1 ayat 4 hingga 6. Dengan tema utama wahyu ialah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat ini di ayat 7 dan ayat 8. Nama buku ini ialah Wahyu atau Revelation. Ia adalah terjemahan dari perkataan bahasa Yunani asli, yaitu apokalipsis, yang berarti mengungkapkan, menemukan, atau membuka penutup atau selubung. Dari istilah inilah kita dapat apokalips, yang digunakan bagi mengaitkan kesudahan sesuatu hal. Namun di sini, ia bermaksud mengungkapkan masa depan melalui penggunaan simbol. Di dalam wahyu, Yesus Kristus menyatakan dirinya dan membuka selubung masa depan. Yesus hadir di seluruh kitab wahyu sebagai karakter utama. Wahyu adalah kelanjutan dari kitab Injil karena mencakup garis waktu sejak kenaikan Yesus ke surga. Simbol-simbol dalam bait suci digunakan untuk menjelaskan pekerjaan pengantaraan Yesus di dalam bait suci di surga untuk kepentingan kita, Anda dan saya di bumi ini. Apabila kita mempelajari ayat di dalam Alkitab, kita harus mencari arti sebenar di dalam teks itu sendiri dengan merujuk di tempat lain di dalam Alkitab di mana istilah berkenaan itu digunakan. Sama halnya dengan kitab Wahyu. Kita harus mencari makna simbolik yang dilambangkannya, kecuali jika ada makna literal yang jelas. Simbol dalam kitab Wahyu menunjukkan peristiwa nyata dalam sejarah atau peristiwa yang akan terjadi. Kebanyakan dari antara simbol ini adalah simbol yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Jadi kita harus mempelajari Perjanjian Lama untuk dapat memahaminya dengan tepat. Apakah yang Allah tunjukkan di dalam kitab Wahyu? Perkara yang segera akan terjadi, yaitu peristiwa yang akan berlaku di dunia ini sejak zaman Yohanes hingga bumi yang baru nanti. Mengapa? Agar kita, Anda dan saya dapat mengerti bahwa Allah mengontrol, mengendalikan semua peristiwa di dunia ini, agar kita dapat yakin bahwa Dia akan bersama kita selamanya, bahkan selama masa kesukaran. Agar kita dapat bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali. Agar kita taat kepadanya karena kita mengetahui bahwa kita bergantung kepadanya. Agar kita, Anda dan saya percaya. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi nanti. Yohanes 14 ayat 29. Message utama Wahyu ialah Yesus dan kedatangannya kedua kali.
Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Yesus akan datang di atas awan-awan. Matius 24 ayat 30. Kita akan melihat dia datang, baik mereka yang bangkit maupun yang masih hidup pada saat kedatangannya. Daniel 12 ayat 2. Kita rujuk ayat ini. Mereka yang menikamnya akan meratapi dia. Zakaria 12 ayat 10. Yesus akan datang kembali secara pribadi, personal, dengan kemuliaan dan keagungan. Itulah peristiwa yang sedang kita nanti-nantikan. Kedatangan Yesus yang kedua secara tetap muncul di seluruh kitab Wahyu. Dijelaskan bahwa dia akan membawa kebebasan bagi mereka yang menanti-nantikan dia, dan hukuman bagi mereka yang memandang rendah terhadap dia. Yohanes menegaskan tentang kepastian kedatangan kedua dengan menggunakan kata seru yang sama dalam dua bahasa, yaitu benar atau amen. Nai dalam bahasa Yunani, amen dalam bahasa Ibrani. Kitab Wahyu adalah sebuah surat. Pada waktu itu ketika satu gereja setempat menerima surat itu, maka seorang akan berdiri di hadapan dan membacanya di hadapan khalayak jemaat ramai. Semua orang akan mendengarkannya dengan secara serentak. Yang pertama dari 7 berkat dalam kitab Wahyu meliputi 3 aspek kehidupan Kristen. Kita melihat ini di dalam ayat 2 hingga ayat 4. Firman Allah dan kesaksian Yesus. Maksud firman Allah maksudnya yang berasal dari Allah atau yang diucapkan oleh Allah sendiri. Kesaksian maksudnya yang berasal dari Yesus Kristus atau mengenai dia. Kedua, sesuatu yang dilihat. Wahyu itu nyata telah didengar dan dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia di dalam penglihatan, di dalam vision. Ketiga, berbahagialah yang membaca, mendengar, dan memelihara. 3 aspek penting. Kita dapat ini di dalam Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia bukan mereka yang mengetahui Alkitab secara teori, tetapi mereka yang mempraktikkan dan menghayatinya dengan segenap hati. Apakah yang dibaca? Apa yang didengar dan dipeliharanya? Yaitu kata-kata nubuat. Maksudnya bahwa perkabaran atau wahyu yang diterima itu mempunyai ilham dan darjat yang sama dengan buku-buku lain di dalam Perjanjian Lama. Namun boleh juga dianggap sebagai perkabaran yang diberikan dalam cara yang berlainan. Roma 12 ayat 6. Dalam hal ini, jika kitab Daniel memberikan garis besar nubuatan, maka Wahyu pula memberikan secara terperinci nubuatan itu. Istilah waktunya sudah dekat dalam ayat 3. Maksudnya ialah kegenapan nubuatan tersebut sudah dekat. 2 perkara penting yang kita harus sentiasa ingat untuk memahami lambang yang digunakan di dalam nubuatan. Pertama, lambang binatang, dan kedua, lambang angka. Binatang melambangkan kerajaan, air melambangkan manusia atau tempat yang ada penduduk, sayap melambangkan kepantasan, angin melambangkan peperangan, 1 hari melambangkan 1 tahun, kepala melambangkan bahagian-bahagian kekuasaan pada sebuah kerajaan, manakala tanduk melambangkan bahagian-bahagian pada kekuasaan atau otoriti di dalam sebuah kerajaan. Di samping simbol binatang dan alam, lambang angka juga banyak terdapat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Wahyu. Antara yang sangat biasa kita temui ialah angka 7, yaitu bilangan untuk Tuhan, angka 6 yaitu bilangan untuk manusia, angka 12 melambangkan angka yang genap,
144.000 melambangkan satu jumlah umat tebusan yang tidak terhitung banyaknya. Banyak lagi angka lain yang digunakan di dalam Alkitab. Kita akan melihatnya dan juga maknanya apabila kita tiba pada ayat di mana ia digunakan. Kedua, dan saya mau sidang penonton ingat bahwa terdapat lebih 500 rujukan ayat perjanjian lama di dalam Wahyu. Beberapa di antara ayat perjanjian lama ini berbicara mengenai perkara yang sama. Ada juga di antaranya yang Wahyu hanya meminjam ungkapan atau frasa atau motif di dalam perjanjian lama bagi tujuan mengembangkan satu ide yang baru atau mengembangkan ide yang lama dan membawa ide itu kepada satu konsep pemahaman yang baru. Hal ini harus sentiasa diingati apabila mengkaji sesuatu topik di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah pentafsirnya sendiri. Di manakah lokasi dan sumber pekabaran atau wahyu? Ayat 4 dan 5. Lokasinya di Asia Kecil atau Republik Turki sekarang ini, di mana terdapat 7 jemaat yang awal. Ada juga jemaat-jemaat yang lain, tetapi 7 sidang atau gereja ini adalah yang terutama. Sumber wahyu atau perkabaran ialah ketiga-tiga uknum ketuhanan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia yang sudah ada, dan yang akan datang. Mengenai Allah Bapa, yaitu Tuhan yang bersifat kekal dan yang wujud dengan sendirinya. Ketujuh roh Allah, yaitu 7 roh Allah. Kita sudah tahu bahwa angka 7 adalah angka Tuhan. 7 adalah mengenai Roh Kudus dalam segala kesempurnaannya dan keanekaragamannya, kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya. Yesus Kristus, saksi yang setia. Di dalam ayat ini, ia adalah mengenai Yesus Kristus sebagai pelaksana tugas penebusan untuk umat manusia yang setia dan sebagai image, tabiat, pikiran, dan kehendak Allah Bapa. Yang pertama, bangkit dari orang mati. Artinya, mengenai Yesus yang oleh kebaikan jasanya, maka mereka yang percaya kepadanya akan dibangkitkan baik sebelum atau pada waktu kedatangannya kedua kali. Yang pertama dari istilah firstborn, yang bermaksud anak sulung, tidak semestinya bermaksud bahwa dialah yang pertama bangkit dari kubur. Maknanya sebenarnya ialah bahwa dialah yang memiliki hak untuk membangkitkan orang yang mati. Yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Maksudnya karena Kristus menang atas dosa dan mengambil kembali warisan yang telah hilang oleh Adam, maka dia akan menjadi pemerintah yang berhak atas dunia ini. Raja atas segala raja. Pada akhir zaman dia akan diakui sebagai raja. Wahyu 5 ayat 13. Kita akan pergi kepada ayat itu nanti. Raja yang mengasihi kita, maksudnya Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus yang kini sudah menjadi satu fakta sejarah. Pemberian Tuhan yang utama ialah anaknya Yesus Kristus. Di dalam ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Membuat kita satu kerajaan. Maksudnya Tuhan telah mendirikan jemaatnya, gerejanya sebagai satu kerajaan rohani, spiritual kingdom di dalam dunia ini. Menjadi imam-imam bagi Allah, maksudnya Tuhan menjadikan setiap anggota jemaatnya sebagai imam yang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Inilah yang disebut sebagai kerajaan anugerah, yaitu Kingdom of Grace, Matius 4 ayat 17. Bagi dia kemuliaan, maksudnya bagi Kristuslah kemuliaan secara keseluruhan. Kuasa sampai selama-lamanya bermaksud
Kristus akan ditauliahkan sebagai Raja atas seluruh alam semesta tanpa batas waktu, timeless zone. Dia juga berhak atas pujian umat tebusan karena kemenangannya atas dosa dan atas maut. Melepaskan kita dari dosa arti membebaskan kita daripada hukuman dan kuasa dosa. Oleh apa? Oleh darahnya. Oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai korban pengganti orang berdosa. Sukacita bagi orang percaya dan dukacita bagi orang berdosa. Ini di dalam ayat yang ke-7. Dia datang dengan awan-awan. Ayat ini sangat menarik. Setiap mata akan melihatnya. Saudara, ayat ini membayangkan satu peristiwa di dalam Daniel pasal 7 ayat 23. Ketika seorang seperti anak manusia yang datang kepada Bapa, yaitu yang lanjut usianya, the Ancient of Days, di atas awan-awan. Yesus akan turun ke dunia ini nanti di atas awan-awan yang sama. Semua mata akan melihat Yesus. Orang percaya pasti akan melihat Yesus datang kembali dengan satu tujuan dan matlamat yang mulia. Membawa umat tebusan pulang ke surga. Bagaimana pula mereka yang telah menikam dia? Orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Yesus akan dibangkitkan hanya untuk menyaksikan Yesus muncul di langit. Menyaksikan kedatangannya yang kedua kali dalam segala kemuliaannya. Terujuk Matius 26 ayat 64, Daniel pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Ramai, namun tidak semua orang berdosa yang mati dibangkitkan untuk hanya melihat Yesus. Ada beberapa di antara mereka. Mereka akan meratap satu gambaran kesedihan dan penyesalan oleh mereka. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Allah Bapa dan Kristus digambarkan sebagai Alfa dan Omega. Ini menunjukkan bahwa Allah Bapa mempunyai sikap yang kekal atau yang awal dan yang akhir. Ayat 8 dan ayat 17 nanti. Abjad Yunani bermula dengan Alfa, berakhir dengan Omega. Sama seperti E dan Z dalam huruf Rumi kita. Yaitu yang awal dan yang akhir. Ini juga menunjukkan sifat kekekalan Kristus. Maknanya ialah bahwa Alfa dan Omega itu sama-sama dimiliki oleh Bapa dan Anak karena kedua-duanya mempunyai sifat kekekalan. Yesaya 41 ayat 4 berkata mengenai Tuhan sebagai yang terdahulu dan terkemudian, the first and the last. Yang Maha Kuasa, yaitu yang menjadi pemerintah atas seluruh alam semesta. Saudara dan saudari, disitulah kita tiba di ayat yang ke-8. Shalom dan sekian untuk kali ini. Video seterusnya kita akan membahas ayat 9 hingga ayat 20 dari Wahyu pasal 1. Untuk memastikan Anda tidak ketinggalan, sila tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notification bagi membolehkan Anda mendapat makluman mengenai video seterusnya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas pelajaran itu. Biarlah itu ditanamkan di dalam pemikiran setiap kami dan menyediakan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biar kami terus bersedia untuk seri pelajaran yang seterusnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.